Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Bersyukur pada Allah di malam hari ini kita berada di majelis ilmu dan rumah Allah, Baitullah. Beriring doa semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dimasukkan tempat kita kembali di Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas bagian keempat ya. Bagian keempat masih tentang mahabbah. Bagaimana para sahabat mempraktekkan cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Kita buka surat 3 ayat 92. Surat Ali Imran ayat 92. Kita murojaah, saya membaca, nanti ditirukan jamaah semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra lan tanalu, nun bertemu tak berarti ikhfa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in, tanwin bertemu fa, min syai'in fa innallaha min syai'in fa innallaha bihi alim. Ayat ini asbabun nuzulnya demikian. Jadi artinya kamu tidak akan sampai kepada albir, bukan albir bahasa Indonesia bir, bintang sanes. Tafsir dari albirro adalah kebajikan yang sempurna, yaitu surga. Kamu sekali-kali tidak akan bisa mencapai albir, ya, yaitu surga, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum engkau menginfakkan apa-apa yang engkau cintai. Nah, kisahnya salah satunya demikian, karena kita sedang membahas mahabbah, cinta kepada Allah. Diriwayatkan Imam Ahmad
telah menceritakan kepada kami, Rauf telah menceritakan kepada Malik dari Ishaq dari Abdullah ibnu Abu Tolha mendengar dari Anas bin Malik bahwa Abu Tolha salah seorang sahabat Nabi, yaitu sahabat Ansor yang paling banyak memiliki harta di Madinah. Jadi salah satu sahabat yang paling kaya, ya, paling kaya di Madinah, namanya Abu Tolha. Memiliki harta banyak, kemudian memiliki juga kebun yang banyak. Salah satu kebun favoritnya namanya Bayi Ruha. Ya, jadi kebun luas sekali, ya, bahkan kebun tersebut yaitu kebun kurma, Nabi sering memasuki di kebun tersebut, ya, untuk meminum airnya, kemudian juga makan kurma di sana. Ini karena favorit, ya, begitu. Kurmanya banyak airnya, dan termasuk kebun yang diandalkan, begitu. Kemudian setelah diturunkan firman Allah tadi, ya, kamu sekali-kali tidak akan sampai masuk ke dalam surga tingkatan albir tadi sebelum engkau mencintai, menginfakkan apa-apa yang engkau cintai. Nah, gitu. Akhirnya apa? Mendengar ayat ini, maka segera Al-Quran dijadikan sebagai manhajul hayah, ya, sebagai jalan hidup. Mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan ayat fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Yang namanya lomba berarti, anggar lomba lari berarti cepet-cepet. Kalau lomba jalan berarti cepat. Nah, cepat. Kenapa cepat? Ya, karena kita tidak tahu kondisi kita ke depan. Ya. Satu hari Imam Ghazali kemarin disampaikan, bertanya kepada santri-santrinya, wahai santriku, apa sesungguhnya yang paling dekat dengan diri kita? Ada yang menjawab, paling dekat adalah orang tua. Ya, betul. Apalagi yang paling dekat, mungkin sekarang paling dekat HP, gitu. Paling dekat HP. Sehingga ada bu guru TK yang bertanya kepada siswa-siswanya, anak-anakku, besok kamu besar ingin jadi apa? Nah, ada yang jawab, saya kepengen jadi Pak Polisi. Bagus. Kamu jadi apa? Guru. Kamu jadi apa? Dokter. Bagus. Ditanya yang satu, kamu jadi apa? Kepengen jadi HP. Ini berarti ada problem gitu. Kok pengen jadi HP? Iya, karena orang tuaku selalu membawa HP. Betapa bahagianya kalau jadi HP. Bangun tidur yang dicari HP. Mau tidur bersama dengan HP. Ya. Sudah sampai kantor ternyata HP-nya tidak ada, pulang dicari. Nah, gitu. Jadi anak ini memperhatikan betapa bahagianya jadi HP, karena HP ini orang tahu nggak pernah lepas, kumandil kantil gitu. Maka jadi tadi berarti ini refleksi anaknya ini diabaikan oleh orang tuanya gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, kata Imam Ghazali, semuanya betul, tapi sesungguhnya yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian, ya. Karena datangnya iya sekonyong-konyong, tidak ada yang tahu, tidak ada yang memberitahu. Nah, inilah rahasianya. Berarti karena dalam surat Luqman ayat terakhir,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi esok harinya, tidak ada yang tahu. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita keluar dari masjid, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Maka kita dianjurkan ketika kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau kita keluar rumah maka kita tawakul, berserah diri kepada Allah yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Maka Nabi meneruskan, siapa yang tadi berdoa keluar dari rumah membaca doa tersebut, maka hudita, maka dia diberi petunjuk. Kufita, maka diberi kecukupan. Jadi kalau ketika kita pergi dari rumah niatnya sudah tholabul ilmi, mencari ilmu, kemudian kita ke masjid, maka dicatat oleh Allah fahuwa fi sabilillah, dicatat sebagai sama nilainya berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, hatta yauda, sampai dia kembali. Langkah yang kanan menghapus dosa, langkah yang kiri menaikkan derajatnya. Jadi semakin jauh dari masjid, ya tambah bersyukur karena ternyata jauh dari masjid, ya kita sampai ke masjid berarti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau mau tenate ketinggal di masjid, lah rumahnya jauh, bersyukur rumahnya jauh, diberi taufik sampai ke masjid. Ya. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada yang tahu, ya, bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dihitungnya nanti adalah di akhir hidupnya, itu yang kita mohon, yang disebut dengan husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah, itu nasihat dari Imam Ghazali yang tadi tercantum juga nilainya atau kandungannya ada di dalam surat Luqman bagian terakhir, ya, bagian terakhir. Maka kita bersyukur diberikan taufik oleh Allah bisa melangkah, bisa sampai ke masjid. Mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir hayat kita senantiasa berada di jalan kebenaran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya rabbal alamin. Nah, berlomba-lomba akhirnya sahabat Abu Thalhah tadi mengamalkan ayat tersebut, karena tidak boleh lagi kemudian ngendende, nunda-nunda. Ayatnya tadi, kita tidak akan bisa sampai ke surga sebelum kita menginfakkan apa-apa yang kita cintai. Nah, yang paling saya cintai adalah kebun yang luas tadi, Bairuha. Kebunnya luas, banyak buahnya, bahkan Nabi pernah atau meminum air yang ada di kebun dan makan kurma tersebut. Maka datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, yang
firmannya tadi, suratnya surat 3 Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna, yaitu maksudnya adalah surga, sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Nah, saya punya harta yang paling saya cintai apa? Yaitu kebun Bairuha. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, jawabannya menarik, ya, jawabannya sangat menarik. Bagus, ya, bagus, ya. Ya, di sini dijelaskan wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyibin. Jadi Rasulullah tadi dengan melihat kebun tadi sangat senang juga, ya. Sangat senang karena Nabi pernah masuk di kebun tersebut. Maka kemudian, ya Rasulullah, innallaha yaqulu, ya Rasulullah, ada firman yang sudah turun yang engkau sampaikan dan sampai kepada kami, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bi'raha'u, ya, wa inna ahabba, yang paling saya cintai dari harta-harta yang begitu banyak adalah namanya kebun Bairuha, ya. Wa innaha shadaqatun lillahi arju birroha, ya, saya akan menginfakkan, saya akan mentasarufkan, saya akan sedekahkan, ya, saya akan memanfaatkan kebun itu, saya berikan kepada engkau ya Rasulullah untuk dipakai di jalan Allah. Arju birroha wa dhuhroha indallahi ta'ala, semoga keinginan saya infakkan semuanya, ya, saya sodakohkan, mungkin dalam bahasa kita biar nilainya mengalir, maka menjadi saya jariyahkan, gitu, dimanfaatkan, ya, jariyahkan. Jadi ini berharap arju birroha wa dhuhroha indallahi ta'ala. Fadha ya Rasulullah haitsu arakallahu ta'ala, ya, maka bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Ya, saya semuanya, nah, kebun tadi saya sodakohkan. Nah, mungkin kalau ya nilainya mengalir terus, saya jariyahkan. Ya. Maka faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dzaka malun rabih, bagus, ya, luar biasa, ya. Itulah harta yang tidak akan rugi, tapi menjadi beruntung, nah, berbahagia. Dzaka malun rabih, ya, itulah harta yang akan membawa keberuntungan. Jadi kalau tadi niatnya kita jariyahkan, ketika kita meninggal maka pahalanya ngalir terus, nah, walaupun kita sudah meninggal. Ini yang disebut dengan sesuai hadis, ya, jika anak Adam telah meninggal maka putuslah semua amalnya kecuali 3, ya. Satu diantaranya adalah sodakoh jariyah. Jadi kalau dalam bahasa fikih prioritasnya harusnya kita memprioritaskan yang seperti itu, nah, yang jariyah. Kita masjid ini
sedang pengembangan dan pembangunan, kita jariyahkan. Nah, kita bersedekah dengan mendirikan masjid, dimanfaatkan, maka ketika kita meninggal terus mengalir. Jadi para sahabat itu ketika mendengar Rasulullah mengajarkan itu modelnya nggak banyak-banyak, 10 ayat sampai diamalkan, pindah lagi 10 ayat. Jadi model pendidikan Rasulullah adalah mengajarkan ayat untuk dijadikan pedoman hidup, pencerah. Jadi bukan untuk sekedar mengetahui, tetapi menjadi hidayah, menjadi jalan hidup. Jadi maka dalam Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, kalau di zaman sekarang ini banyak orang yang pandai, ya, tetapi kepandaiannya tidak sampai untuk diamalkan. Ya. Bahkan ada sekarang namanya ahli tentang Islam, disebut Islamis, atau kalau dulu disebut sebagai orientalis. Ya. Jadi dia hafal Al-Quran, tetapi dia tidak beriman. Tidak beriman. Ada yang hafal Al-Quran, bahkan hadis, ya, bahkan ahli tasawuf, ya. Dia tidak Islam, gitu. Nah, inilah pentingnya kita, bahwa subhanallah kita senantiasa dicintai oleh Allah di antara sekian makhluk-makhluk Allah, yaitu kita dipilih, kita diberikan namanya taufik yang paling tinggi, kenikmatan yang paling tinggi adalah iman. Karena tidak semua orang diberikan keimanan. Ya. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa itulah harta yang menguntungkan. Diulang lagi, itulah harta yang menguntungkan. Ya. Diulang lagi, ya, itulah zaka malun robihun, ya, itulah harta yang akan membawa kebahagiaan, harta yang akan memberikan keberuntungan, harta yang akan memberikan kejayaan. Zaka malun robihun. Kemudian akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati, jangan semuanya. Jadi kalau mau mentasarufkan di jalan Allah, ya sepertiga. Yang lain nanti dibagi-bagi kepada sanak kerabat, sanak saudara. Karena ternyata ketika kita memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang masih kurang, itu nilainya 2. Nilai silaturahim dan nilai sedekahnya. Nah, jadi tidak salah kita memberikan harta infak sedekah kepada karib kerabatnya. Nah, ayat ini kemudian menjadi motivasi bagi kita. Yang pertama, bahwa para sahabat ketika mendengar, ketika Rasulullah menyampaikan ayat, mereka berusaha untuk menerapkan ayat-ayat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dikenal generasi yang terbaik adalah generasi para sahabat, ya, generasi para sahabat, karena mereka melihat, mendengar, mengamalkan bagaimana Rasulullah mengamalkannya. Nah, maka dalam tafsir Ibnu Katsir itu model penafsirannya Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan namanya hadis. Ya, jika tidak ada, maka Al-Quran dengan kehidupan para sahabat, karena mereka melihat, mendengar, merasakan
bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan, sehingga semangat berislamnya menjadi semangat yang tinggi. Ya, maka al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, ya. Islam itu sempurna, ya, karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup. Hikmah yang kedua, ini yang seringkali ayat ini dipakai, ya, untuk mencuci otak, mencuci otak, yaitu mencuci otak bagaimana? Apa yang disebut dengan gerakan, ya, gerakan yang ya salah jalan, gitu ya, salah jalan. Di antaranya adalah aliran sesat, ya, aliran sesat. Jadi Nabi telah menjelaskan, atau kita kenal dalam akidah Islam, bahwa Nabi adalah khotamun Nabi, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi, ya. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditutup. Jadi kalau kenabiannya sudah ditutup, maknanya artinya bahwa kita hidup di akhir zaman, ya, di akhir zaman. Jadi kalau masyarakat rusak, maka Allah mengutus nabi dan rasul untuk memperbaiki umat. Ya. Kemudian nabinya meninggal, kemudian masyarakatnya melenceng lagi, turunkan lagi. Nah, begitu terus. Itu juga bagian dari kasih sayang Allah kepada umat manusia, agar manusia menjadi selamat fid dunya wal akhirah. Nah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi, berarti memang sudah terakhir dan kita berada di akhir zaman. Tetapi kita tidak boleh, ya, akhir zamannya menentukan kapan kiamatnya. Nah, kalau kiamat zuhro kan kita sering melihat, ya, sering merasakan ke tetangga kita dan seterusnya. Tapi yang kubronya kapan? Lah itu tidak boleh. Besok tanggal 9 bulan 9 hari kiamat. Ah, tidak boleh. Karena yang tahu adalah Allah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, wa ma adraka, tahukah kamu? Jadi kalau ayat yang diawali dengan wa ma adraka itu adalah peristiwa yang besar, ya, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, ternyata Indonesia itu sudah nyumbang nabi palsu lebih dari 12 nabi palsu. Terus jelas-jelas, ya, ditutup nabine, tapi masyarakat masih meyakini dan percaya masih ada lowongan jadi nabi. Jadi sebutkan deh nama nabi: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, laki-laki semuanya, dari Adam sampai Nabi Muhammad, semua laki-laki. Nah, Indonesia sudah nyumbang nabi perempuan. Siapa namanya? Lia Edan. Jelas-jelas Edan dipercaya. Ya, Lia sudah, Lia Edan, Lia Eden. Ya, orang Edan dipercaya. Jamaahnya banyak, yang ikut banyak, ya. Bahkan juru bicaranya juga dari pondok, dari pondok pesantren terkenal. Itulah salah satu bukti hari kiamat banyak kerusakan, ya. Maka kita bermohon jangan sampai kita terjebak atau mengikuti yang sesat itu. Yang terakhir itu namanya aliran Gavatar.
Artosipun Gapatar singkatan dari Gerakan Fajar Nusantara, ya, Gapatar. Nah, Gapatar itu nabinya sinten? Ahmad Mosodek. Ahmad Mosodek. Ya, kalau nabi kan satu suku kata, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ahmad Mosodek. Wah, palsu. Yang palsu lagi, dia itu pelatih bulu tangkis, ya, pelatih bulu tangkis. Sedang bertahanut, dapat wahyu, kemudian diangkat, saya angkat sebagai nabi. Lah jelas-jelas sudah tutup, malah dia mengaku sebagai nabi. Yang percaya banyak, ya, yang percaya banyak. Bahkan kalau ikut pengajiannya itu dicuci otak, sehingga kalau sudah di situ tidak bisa keluar. Nah, itu ada kisahnya beberapa jamaah yang bisa keluar dari pengajiannya. Biasa kalau sudah di situ tidak bisa keluar. Jadi dia pura-pura keluar mau ke WC, nah gitu ya. Tapi singkat kisah, pengikutnya banyak. Salah satunya adalah tidak ada sholat, ya, ajarannya tidak ada sholat. Karena apa? Sholat periode sekarang adalah periode Mekah, ya, karena periode Mekah maka tidak ada kewajiban sholat. Sholat bagi orang yang males kan, kepenak temen gitu. Aduh seneng, jadi masuk ajarannya Gapatar, ya. Sholat males-males, kebenaran masuk, nggak sholat Gapatar. Nah, gitu. Nah, ini akhirnya diluruskan oleh MUI, maka memang mengaku bahwa dia sebagai nabi dan seterusnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kepada kita, bahkan ini beliau mohon untuk keselamatan juga untuk umatnya, ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fit dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nah, salah satu potongannya, ya Allah, aku mohon maaf wal afiyah, selamat, ya, fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi tadi ciri akhir zaman banyak kerusakan. Maka jangan sampai kita rusak akidah kita, iman kita juga menjadi rusak, bahkan kita beragama menjadi tidak selamat. Maka Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah, selamat, ya, selamat di dalam fidini, di dalam agama. Jadi jangan sampai tadi agamanya menjadi tidak selamat, beragama tidak selamat. Nah, gitu. Bagaimana agar selamat? Ya, kita senantiasa qul amantu billah tsumastaqim. Ya, salah satu aliran yang tadi itu, aliran yang sesat, kamu punya apa yang paling dicintai? Saya punya mobil, infakkan mobilnya. Kamu punya apa lagi? Istri, istrinya diinfakkan. Sampai begitu, ya. Semua yang diminta oleh nabinya tadi harus diberikan. Nah, gitu. Ya. Ini di depan saya kan ada wartawan, ya, di perumahan kami. Wartawan. Itu meliput korban aliran Gapatar, ya. Itu korban paling banyak itu di wilayah tetangga kabupaten kita. Ada sekitar 150 korbannya. Orang pada sholat, meninggalkan pekerjaan, bahkan kemudian hijrah ke Kalimantan. Ya, ada seorang dokter
Para tinggal keluarganya juga ditinggal, rumahnya ditinggal, pekerjaannya ditinggal. Nah, kemudian dari MUI meluruskan bahwa alirannya ini adalah aliran tidak benar, aliran yang sesat, dol wa adallun, ya, sesat dan menyesatkan. Singkat kisah pulang ke daerah tetangga kabupaten kita. Nah, kebetulan kawan kami itu bertetangga dengan Pak Dokter ini. Nah, tetangga-tetangganya saling membantu. Ada yang ngirim beras, ada yang ngirim air, minum dan seterusnya. Ya karena sudah ditinggal, dijual sih itu. Akhirnya ketika azan, monggo Pak, kita sholat rumiin. Nah, tetangganya pada ngajak, yuk kita sholat. Tadi sudah ada azan. Nah, ternyata masih punya keyakinan. Saya meyakini sholat tidak ada. Itu sampai begitu. Ya. Jadi tadi sudah termasuk beragama yang tidak selamat. Nah, maka tadi Nabi karena cintanya Nabi kepada umatnya, maka dalam surat 9 surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Salah satu sifat Nabi adalah harisun alaikum bil mu'minina. Ingin sekali umatnya itu selamat, ingin sekali umatnya terjaga, ingin sekali umatnya dunia dan akhirat itu bahagia selamat. Nah, maka tinggalannya adalah yaitu kita senantiasa menjaga iman kita, mengilmui iman kita, dan kita berdoa agar iman itu jangan sampai hilang. Ya, salah satu doanya tadi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon maaf, mohon keselamatan. Nah, gitu. Jamaah rahimakumullah, ini kisah pertama. Sekarang kisah kedua. Bagaimana bentuk cintanya para sahabat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi para sahabat yang tadi pertama ditunjukkan oleh Abu Thalhah, tidak mungkin ajaran Islam akan membawa kepada kesengsaraan. Maka dia yakin kalau saya infakkan, maka saya akan dapat banyak. Nah, maka Rasulullah menjawab, ya, yang demikian itu zaka malun robih. Jadi kalau kita diminta untuk ke masjid, bukan untuk Allah hakikatnya, karena Allah itu tidak butuh kita. Yang butuh kita, yang butuh kepada Allah adalah kita. Ya, Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Tapi kalau kita butuh orang lain. Nah, jadi misalnya sedekah yang paling gampang kan senyum ya. Senyum. Ya, sedekah, senyumnya kita kepada saudara kita adalah senyum. Tapi kalau dari perempatan Leduk, pertigaan sampai ke sini senyum dewek-dewek, senyumnya dewek, melaku karo senyum. Mungkin kayak Pak Darajat kawit kapan. Nah, itu orang jadi ya penafsirannya beda. Ternyata senyum saja butuh kepada orang lain. Nah, kita punya baju ya. Kalau di surat ayat-ayat Al-Quran kan ada, biasanya ditempel di kaligrafi. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ketika engkau mau ke masjid, maka ambillah perhiasanmu. Jadi tutupilah auratmu. Nah, kita pakai baju. Nah, ternyata baju yang kita pakai ternyata juga hasil
jerih payah orang lain. Mungkin yang terkait ya penjahit. Penjahit mau jahit butuh kain. Kainnya dari petani, terus begitu. Ya. Jadi subhanallah, sesungguhnya ya Islam mengajarkan, agama mengajarkan kepada kita hakikatnya bukan keselamatan untuk Allah, sesungguhnya adalah keselamatan untuk diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi kalau kita berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikannya kembali kepada kita. Nah, gitu. Jadi yang sangat butuh adalah kita. Nah, gitu. Maka karena cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita, maka Nabi memberikan jalan hidup namanya manhajul hayah, yaitu berislam. Jadi kunci rahasianya kita selamat bahagia fid dunya akhirat adalah dengan berislam. Maka Nabi tadi mengulang-ulang ya, zaka malun robih, zaka malun robih. Nah itu bagus, hebat. Itulah yang akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Kisah yang kedua, bagaimana para sahabat menunjukkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada ajaran Islam yang mengantarkan ketika kita melakukan satu perintah itu menjadikan kita miskin atau kena madorot, ya, madorot. Kisahnya Salman dan Abu Darda. Ini sudah isang ya? Hampir. 3 menit ya. Saya baca satu bait ya, satu bait diteruskan ke depan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1968. Di sini ada saudara kita dari Sudan. Dari Sudan. Akhon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abid Dardai. Jadi Nabi mempersaudarakan dua orang dan dari dua bangsa. Jadi sesungguhnya Nabi mempersaudarakan, kalau kita sudah berislam maka kita menjadi saudara walaupun berbeda kulit, berbeda bangsa. Siapa mereka? Yaitu Salman. Aslinya Salman berasal dari Persia, Yang kedua namanya Abu Darda, ya, dari Madinah, ya, jadi Madinah. Salman dan Abu Darda. Nah, jadi karena kita di Purwokerto, kemudian dengan Mas Mutawakil, karena sudah jadi orang Banyumas, jadi Mas fil Arab az-zahab, Banyumas, ya, Banyumas itu maun zahab. Maun, jadi ininya airnya itu air emas, ya. Jadi Anda sudah jadi orang Banyumas, berarti di sini banyak emas, maka dipanggilnya Mas, ya, Mas Mutawakil. Kita bersaudara, ya, karena diikat oleh Islam, akidah Islam. Nah, kita bersaudara. Subhanallah. Ya, saya sangat senang berkenalan, bermajelis dengan Anda, ya. Semoga Allah memberkahi, ya, menjadi saudara. Ya, karena lahir di Sudan ya pinter bahasa Arab. Pinter bahasa Arab. Ya. Kemudian
fazaro Salmanu Abad Dardai. Ya. Maka karena sudah jadi saudara, lihat persaudaraan ketika menjadi saling bertamu. Nah, gitu. Jadi kalau lihat persaudaraan adalah ketika bertamu. Maka ciri iman yang sempurna adalah wujudnya memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Maka sebisa mungkin kalau ada tamu kita memuliakan. Syukur nyembelih kambing, ya kambingnya nggak ada. Nyembelih pitik, ya pitiknya juga nggak ada. Ya minuman nggak ada. Ya senyuman, kita berlapang hati, ya gitu, senang, ya gitu. Tetapi apa yang dilihat, ya fazaro itu ziarah itu berkunjung, ya. Jadi nama lain kalau di Indonesia berkunjung itu silaturahim, ya. Asli silaturahim itu adalah menyambung persaudaraan, tetapi yang masih seperanakan, yang masih punya talian peranakan, itu silaturahim. Tapi di Indonesia silaturahim menjadi berkembang, ya. Jadi kalau kita bukan saudara berkunjung namanya juga silaturahim. Itu makna luasnya. Tapi kalau di sini digunakan fazaro Salman Abad Dardai, maka berziarah, ya, berziarah berkunjung. Siapa yang berkunjung? Salman ke rumahnya Abu Darda. Faro'a Ummad Dardai mutabadzilatan, maka dilihatnya oleh Salman. Nah, ini Salman dikenal sebagai arsitek yang faqih, ya, arsitek yang faqih. Maka di Indonesia menjadi nama masjid Salman. Di mana Bapak? Di ITB. Nama masjid ITB namanya Salman. Ya, karena arsitek perang Khandaq itu Salman, arsitek. Nah, ini faqih sekali. Kemudian ternyata ada yang paradok. Islam mengajarkan kerapian, Islam mengajarkan idkhalus surur, menebarkan kasih sayang, menyambut dengan bahagia, ya. Tetapi yang dilihat oleh Salman adalah Ummad Dardai mutabadzilatan, yaitu compang camping, rowak rawek, rumahnya berantakan, ibunya tidak ceria, murung, ya, bajunya juga kusam. Maka ditanya, faqala laha ma sya'nuki, ini apa gerangan yang terjadi? Ya, karena sudah azan, dilanjutkan kesempatan berikutnya insyaallah. Yang pertama dari kesimpulan bahwa Allah Maha Cinta, kemudian Rasulullah juga cinta kepada kita, sehingga kita diinginkan oleh Rasulullah selamat di dunia wal akhirah. Maka bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah kita berusaha mengikuti apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka insyaallah kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, sebagai kesimpulan, karena kita akhir dari perjalanan umat atau kenabian, kita berada di akhir zaman, mereka memang banyak kerusakan. Nah, kita senantiasa bermohon istiqomah, berdoa kepada Allah, semoga perjalanan kehidupan kita sampai kita pulang kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita menjaga istiqomah, kita berdoa kepada Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.